Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taz'alu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para jamaah Hefani Fiddin Arsadani warasadakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang indah, pagi yang cerah, agak spesial, ahlan pada saudara-saudara kita Bikers Subuhan yang insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah, ya insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun juga para jamaah rahimakumullah. Ya, memang Nabi Muhammad SAW itu memiliki banyak sekali sahabat. Sahabatnya macam-macam. Bahkan ada secara personal itu memiliki temperamen yang macam-macam. Pun juga memiliki gaya hidup yang macam-macam. Ada banyak sekali riwayat tentang beragamnya sahabat Rasulullah sehingga menginspirasi. Bahkan Rasulullah sendiri mempersilahkan kepada kaum muslimin untuk mencontoh daripada sahabat-sahabatnya. Beliau bersabda yang kurang lebih artinya, sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Artinya walaupun tidak sebagaimana bulan, bintang itu tetap bersinar. Maka silahkan kalian untuk mencontoh daripada sahabat-sahabatku, siapapun dia ini penuh dengan hidayah. Maka ada yang seperti Abdurrahman bin Auf, orangnya kaya tapi dermawan. Ada orangnya itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, dia penuh totalitas, tajarud dalam berjuang menegakkan, membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika diseru untuk berinfak, dia berikan seluruh hartanya. Ada seperti Utsman bin Affan, ada seperti Ali bin Abi Thalib yang miskin namun hikmah, ya, kebijaksanaannya itu luar biasa, keberaniannya juga luar biasa. Tapi juga ada yang seperti Abu Dujanah. Abu Dujanah itu kalau melaku itu petentang-petenteng, ya. Rasulullah itu sampai bilang kalau bukan dalam keadaan perang, melakune Abu Dujanah itu dibenci. Neng gandeng ini dalam perang, maka melakune itu justru harus dikondisikan. Maka dalam perang itu ada namanya pakaian kebesaran, pakai pernik-pernik, pakai macam-macam. Kalau sampean lihat di film-film itu namanya pakaian kebesaran, gitu. Dan nama kebesaran, semuanya itu dalam rangka meruntuhkan moral kaum kafirin itu. Maka boleh jadi turunan-turunan Abu Dujanah itu ya Bikers Subuhan ini. Orangnya sangar-sangar, tapi luarnya saja, ya, casing-casingnya itu beda dengan yang lain. Liyane nganggo tupluk, nganggo topi. Ini kan suaranya juga fasih. Suaranya fasih itu. Kemudian yang lain pakai sarung itu, nganggo pakaian pernak-pernik itu. Orang yang mendengar bikers itu mesti konotasinya buruk. Tapi setelah dijelaskan itu menjadi baik.
Biker subuhan itu kalau sekarang di Indonesia, apalagi di Sukoharjo, masih orang itu memicingkan mata, bikers gitu. Sebagaimana Islam hari ini di Eropa, Islam hari ini di Amerika, mereka memicingkan mata Islam gitu. Tapi setelah dijelaskan, tapi setelah diterangkan jati dirinya, ternyata nice, miracle, ternyata hebat. Karena apa? Itu ada satu sisi dalam dakwah yang tidak bisa disentuh oleh ustadz-ustadz, bisa diselesaikan lewat orang-orang yang mengaku bikers subuhan, orang-orang yang mengaku bikers muslim, ya. Orang-orang yang mempunyai pos untuk berdakwah di medan itu. Dan bukan itu saja seharusnya. Kalau bikers itu kan salah satu hobi tertentu. Kalau perlu ada mancing mania Islamiyah. Karena saya itu kadang-kadang itu yang ngelus dodo. Kalau sebelum subuh ngisi di daerah itu pokoknya lewati Kali Mbacem itu saudara-saudara kita yang mungkin juga muslim itu jam 4 itu wis nganggo seragam, ya, golek lumut di situ enten-entenan. Nah itu mungkin jumlahnya lebih banyak daripada biker subuhan. Nah ini kalau ada tadi awalun yang dari kayak Lampung itu kemudian mampu memanajerial dakwah di kalangan-kalangan tertentu seperti tadi mancing, wah betapa hebatnya. Saya yakin ehwan-ehwan dari biker subuhan itu tidak memandang nama itu, tapi memandang isi, kontennya. Saya yakin berdakwah dia, cuma di spek tertentu, di wilayah tertentu. Kalau saya gitu ya nggon masjid-masjid, nggon kumpulan bapak-bapak gitu. Tapi dia pada pos tertentu. Nah ini nice, manis, enak, itu. Ya bahasanya itu mantap, itu, cerdas. Itu. Karena kalau saya belajar fikih dakwah itu memang ya harus seperti itu, familiar. Kalau dakwah itu kemudian secara formal gitu banget itu, ada orang-orang yang tidak pengen formal. Gitu. Kalau perlu ada yang masuk ke kafe-kafe sebagaimana Ustadz Ebit Lau, ya, masuk ke komunitas-komunitas banci waria itu. Itu. Ada yang mampu seperti nggone Mbah Rono itu, teman-teman yang ke sana itu. Kemudian mampu masuk ke ranah-ranah yang masuk itu sulit. Kayak di Mojo gitu. Di Mojo itu jarang orang bisa masuk, walaupun ustadznya itu kadang pinter, kadang ustadznya itu, tapi belum bisa masuk ke dalam teman-teman sing gondrong-gondrong dalam tanda kutip loh ya. Ada spek-spek tertentu. Kalau saya alhamdulillah itu diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk masuk ke ranah wong-wong tua. Karena ya kayak masih iso bahasa Jawa itu ternyata itu ya bermanfaat. Itu. Wong-wong tua itu disinggung masalah Jawane gitu, kadang-kadang itu iso. Tapi kalau orangnya itu sudah pakai gamis gitu, tekonya itu bangsane pakai dalil-dalil, kadang wong tua-tua di desa-desa itu rada sensitif. Itu. Tapi kalau yang datang itu nganggo blangkon, pakai kefamilianan mereka itu, insya Allah kadang-kadang itu lebih mudah. Lah itulah saudara-saudara Evani Fiddin Arsadani Warsadakumullah, keberagaman Islam. Jadi kalau ini saudara-saudara dari Biker Subuhan kita belajar tentang masalah akidah Islam. Ini baru sampai kepada karakter akidah Islamiyah, yang mana seorang muslim itu entah warnanya apa, dari yang namanya Bilal bin Rabah yang hitam ya dari Habasyah, kemudian ada yang Quraisy misalkan seperti Umar bin Khattab itu dari Bani Adi itu Quraisy itu, ada yang kemudian agak mentereng lagi misalkan dari suku dari Aus dan Khazraj di Madinah itu ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, semuanya bisa disatukan dengan Islam. Pun demikian kalau kita itu mampu untuk masuk ke ranah-ranah
yang tadi sensitif, baik orangnya maupun sukunya itu mampu. Islam itu menyatukan. Maka di antara sifat daripada karakteristik daripada akidah Islamiyah yang hari ini kita akan bahas, itu sebetulnya ada sekitar 30 sekian. Itu kita baru sampai akidah yang ke-12. Spesifikasi daripada akidah Islamiyah yang harus kita yakini, ini sebelum saya masuk ke materi. Jadi orang Islam itu harus memenuhi ikatan-ikatan keyakinan dalam hati itu, sebagaimana seseorang itu harus mampu menyematkan ciri-ciri yang dia ini, ciri-ciri ini akan nampak disebut nanti di khalayak, apalagi disebut di hadapan Allah. Pendek kata, wong Islam kuwi kudu duwe ciri-ciri keyakinan yang nanti itu yang menilai Allah, dan itu nanti akan juga dinilai oleh manusia sebagaimana pakaian. Ya, walaupun tupluk itu asalnya itu mungkin dari Pakistan sana, tapi kalau hari ini Indonesia wong pakai tupluk itu mesti wong Islam gitu. Ya, orang pakai blangkon gitu. Saya itu pernah di Mekah sana petuk sama orang pakai blangkon, sudah konotasinya wong Indonesia, Jawa Tengah, Solo, Jogja gitu. Padahal nang Saudi gitu. Jadi ini memberikan ciri. Pun demikian Islam itu mewajibkan pemeluknya, jamaahnya, mewajibkan semua orang yang masuk ke dalam Islam itu harus memiliki ciri-ciri seperti itu. Itu. Dari keyakinan sampai kepada jati diri yang nampak. Maka akidah itu adalah ciri-ciri yang nampak dalam keyakinan, dan itu akan membuat sah tidaknya, membuat makbul dan tidaknya dia itu muslim atau bukan. Itu ya, neneng wong muslim sobone nang gereja itu biker, bukan buker subuhan tapi biker apa itu kalau minggu ya, rosario namanya. Apa namanya? Misa. Biker misanan. Bismillah. Ya biker mingguan. Itu. Orang akan mengatakan, "Oh, iki biker wong Kristen gitu kan." Kalau biker subuhannya sudah mengikat. Ra eneng wong Islam kecuali Islam itu subuhan. Nah ini pun demikian, ini masalah akidah. Akidah itu enggak tampak. Yang tampak itu nanti ini apa namanya? Jadi iman itu takriru bilisan, ini yang tasdiku bil qalbi. Dan nanti akan tampak dengan amalu bil arkan. Nah, orang subuhan itu dia punya keyakinan di dalam hatinya itu yang tidak perlu disampaikan, yang tampak dengan subuhannya itu dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada hari akhir, dia percaya kepada malaikat. Dia memiliki aslul iman, dia memiliki al-iman al-wajib. Bahkan di antara yang diberi oleh Allah kekuatan, belum tentu kita subuhan-subuhan ini lebih buruk daripada atau lebih rendah daripada ustadz-ustadz. Kadang dia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala namanya al-iman al-mustahab. Nah, ketinggian daripada iman yang paling tinggi, mustahab. Itu. Yang tampak saja gitu, yang tampak saja. Gitu. Dari orang itu kalau sudah tahu ucapannya gitu kan bisa mengukur kemampuan dan juga intelektualitasnya gitu. Gitu. Kadang-kadang orang itu pakaiannya biasa saja. Wongnya ya kita biasa saja, tapi dari ucapannya itu penuh hikmah, ucapannya penuh dengan apa namanya, kalau tahsin itu apa namanya, ini loh, ucapannya itu sudah fasih ya, fasih, itu sudah menunjukkan. Nah itu, apalagi nanti kemudian dilihat kesehariannya. Tadi dikatakan kami tidak hanya subuhan itu pekan ada minggu-minggu saja.
Tapi di rumah juga subuhan. Itu bagi yang sudah subuhan, yang belum ya ini baru berusaha untuk subuhan. Itu. Wong di mana-mana itu eneng sing delewer. Ya. Apa yang wis biker subuhan kemudian subuhan terus? Enggak, eneng sing delewer. Lah itu tugas daripada ini tarbiyah. Itu. Maka dalam sebuah organisasi perlu namanya tarbiyah. Tarbiyah itu pembinaan. Gitu. Lah nanti dengan tarbiyah itu akan ditandai keistiqomahan seseorang. Namanya Ustadz Fatihan gitu. Dia menulis buku kecil namanya Afatun ala Thorik itu tentang penyakit-penyakit di jalan. Wah, ini cocok ya kanggo buku Bikir Subuhan. Halangan-halangan di jalan. Artinya ini penyakit-penyakit bagi orang yang tidak istiqomah, ditunjukkan oleh Syekh Fatihan ini, kemudian ditunjukkan juga cara mengobatinya. Itu namanya tarbiyah. Nah, dengan tarbiyah tadi misalkan mengikuti kajian, ini tarbiyah. Nanti akan membuat istiqomah. Dan dalam sebuah organisasi dia mengatakan itu organisasi, lembaga, kumpulan itu dilihat baik dan buruknya. Nanti istiqomah dan tidaknya itu dari konten tarbiyahnya itu. Pokoknya itu kalau ada organisasi kok pendidikan tarbiyah edukasinya baik itu, maka dia akan berlangsung lama. Itu. Tapi kalau edukasinya buruk, nah nanti akan namanya itu futur. Merotoli siji-siji gitu namanya futur. Ya. Tidak istiqomah. Nah, penting saya memberikan usulan ada tarbiyah khusus itu bagi biker-biker. Karena kadang-kadang itu kalau seperti ini umum, memang kita sebagai seorang muslim yang umum, tapi orang yang memiliki spesifikasi, hobi, spesifikasi strata pendidikan, spesifikasi mungkin temperamen seseorang, itu butuh yang pas untuk memberikan tarbiyah. Taib. Ya. Akidah, karakter akidah Islamiyah atau karakter seorang muslim itu adalah yang ke-12 as-salamah wa najah. Jadi keyakinan, ajaran, konsep Islam itu as-salamah, selamat, an-najah itu menuju kemenangan. Itu. Kenapa akidah Islamiyah itu memiliki ciri karakter as-salamah itu karena memang menyelamatkan. Ya, menyelamatkan arti secara universal dan arti secara individu. Itu Islam. Maka ketika itu Nabi Muhammad ketika berdakwah itu enggak banyak ngomong sebetulnya. Dia cukup mengatakan aslam taslim atau taslim aslam. Itu. Masuklah Islam kalian akan selamat. Itu. Maka disebut muslim. Bahkan konsepnya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu. Kalau kamu sudah muslim, selamat. Ingat enggak ketika Nabi Muhammad itu nunggoni pamanda Nabi Abu Thalib ketika mau mati. Itu. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah atau ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna rasulullah. Itu. Ucapkan itu, yang lain nanti tak tanggung wahai paman, karena dia adalah pamannya yang paling berjasa dalam dakwah Islamiyah. Loh pentingnya casing, Mas. Casing. Abu Thalib itu hatinya itu penuh dengan keimanan, ya, membantu keponakannya itu full power. Itu. Tapi ketika dia itu diminta untuk mengucapkan syahadat bitakrir itu, dia nggak mau. Karena apa? Di sini ada saudaranya Abul Hakam, Abu Jahal. Abu Jahal itu, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu wahai Abu Thalib? Gitu. Ini perkewuh, orang perkewuh itu kemudian tertutup. Gitu. Orang malas, orang perkewuh, orang yang takut itu akan tertutup. Nah, maka dia ditunggu oleh Nabi Muhammad itu nggak mau mengucapkan syahadat. Padahal hatinya itu
isinya itu sudah iman kepada keponakannya. Gitu. Para a'imah, imam-imam itu mengatakan Abu Thalib itu hatinya sudah beriman, tapi dia tidak mau mengakui. Ini menafikan salah satu akidah yang namanya akidah Murji'ah. Akidah Murji'ah itu iman itu cukup dalam hati. Enggak perlu diucapkan, dia tetap walaupun maksiat tetap. Jadi orang yang sudah punya iman itu enggak bisa hilang. Itu keyakinan daripada Murji'ah. Lah Abu Thalib itu hatinya penuh dengan keimanan, tapi dia tidak takrir bilisan. Maka kemudian dia tetap dalam keadaan mati kafir. Rasulullah sampai nangis kalau ingat. Ya Allah. Cobi umpama panjenengan kabeh aku dibrojolke dari gua garbane ibuku. Aku diupeni dari keringetnya bapakku gitu. Tapi bapakku sama ibuku kok rak gelem salat itu. Nangis ra. Kita tahu orang yang tidak salat itu hukumnya apa? Apalagi berbeda agama. Maka Ustadz Felixio itu ya bagaimana himahnya ketika ingin semua keluarganya masuk Islam. Karena apa? Tahu kebenaran. Pun demikian antum semuanya kalau duwe sedulur, orang-orang yang tercinta, orang-orang yang paling dicintai dari keluarganya, dari siapa aja, kok kemudian belum melakukan jalan-jalan menuju ke surga, itu harusnya seperti ini. Nabi Muhammad SAW ketika mengusahakan pamanda Nabi yang tadi penuh dengan dedikasi membantu dakwah itu untuk masuk Islam. Saya yakin foundernya siapa tadi? Awalunya siapa namanya itu? Dari Bikar Subuhan itu. Saya yakin dia itu tahu bersama dengan orang-orang jahiliyahnya. Tahu bahwa ini jalan yang salah dan ini teman-temanku. Dan ini adalah hobiku. Kemudian dia sadar diberi hidayah oleh Allah, kemudian merekrut teman-temannya dulu. Banyak toh dalam olahraga khususnya tinju sama MMA itu. Ya, yang terakhir itu orang Thailand itu, siapa itu namanya? Rotkang. Nah, Rotkang itu masuk Islam. Dan banyak sekali. Ya, apalagi yang dari Kazakhstan itu banyak sekali. Tyson itu juga kemudian bisa mengislamkan yang lain. Artinya apa? Bahwa cinta karena cinta itu kemudian menuntut seseorang untuk menjadikan orang yang dicintai itu bersama dengan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu akan karakter manusia seperti itu karena Allah lah yang menciptakan. Dia menurunkan satu ayat ku anfusakum wa ahlikum. Itu kan. Ku anfusakum, dirimu dulu dapat hidayah, dipelihara hidayahnya, istiqomah, baru kemudian ahlikum. Ahlikum itu luas maknanya. Yang namanya ahlikum itu bisa keluarga, yang namanya ahlikum itu bisa kaum. Gitu. Kaum itu apa? Kaum itu ya kumpulan yang terikat. Ada yang terikat karena nasab, ada yang terikat karena daerah, kesukuan, ada yang terikat karena hobi, ada yang terikat karena sesuatu yang lain, pekerjaan misalkan. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu sudah ashabunal awalun yang paling pertama mengimani Nabi Muhammad dan yang pertama kali mampu untuk memberikan asbab hidayah kepada teman-teman pekerjaannya. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu semuanya dari tangan Ibunda Khadijah. Yang laki-laki kadang-kadang kita itu rada angel dakwah itu. Ini wanita dulu. Berarti enggak ada batasan antara wanita dan laki-laki, asal dia itu mau bisa. Bukan itu saja. Yang namanya Zaid bin Haritsah itu. Ini mantan budaknya, tapi ketika masuk Islam itu masih jadi budak.
kemudian dimerdekakan. Ketika itu dia ini mampu untuk merekrut strata yang sama dengan dia, itu mantan-mantan Buddha atau orang-orang yang strata sosialnya itu rendah, itu lewat tangan ini. Kemudian yang dari pemuda, itu Ali bin Abi Thalib, itu Usamah bin Zaid, banyak sekali. Itu merekrut daripada seusianya, ada yang sesuai dengan stratanya, ada yang sesuai dengan hobinya, biasa. Itu. Maka lanjutkan. Ini hewan-hewan yang dari Ar-Raudhah ini yang punya kebiasaan pingpong, dakwah dengan pingpongnya. Itu. Kalau perlu dibuat pingpongers. Oke, Pak Imam, buat persatuan pingpong Muslim. Yang suka touring Pak Dedi, kalah karo Bikers Subuhan, dibuat apa Bikers apa gitu. Beliau juga Bikers ini. Ya, apa itu Bikers melipir. Sukanya melipir. Saya itu juga Bikers, coba, yang ngepasi butuh apa itu, butuh suasana yang berbeda. Saya itu sukanya itu juga ngepit, gitu. Tapi di gunung-gunung ya biasanya. Itu apalagi tugasnya itu ngulek map, itu di daerah-daerah mana yang pengen untuk dakwah gitu. Itu alhamdulillah ya, ini saya punya lembaga namanya Salimah Dakwah. Punya tim namanya Dai Salimah, itu mau dikirim kemana itu, di mana-mana. Itu kalau yang lokal sini. Kemudian juga punya teman-teman dari Ansor Syariah, ya, itu sampai berapa wilayah gitu. Itu saya dalam rangka mencari map. Nanti yang ini daerahnya bagaimana, ini daerahnya bagaimana gitu. Terus nanti kalau memang perlu pengiriman itu. Terus ada juga kalau di Sky itu kon golek ini tempat-tempat sing untuk menyembelih kurban yang ada kristenisasinya gitu. Ya, mau tidak mau ya harus ngerti daerah mana gitu. Jadi dakwah itu multi talent dan juga multi pos, mana-mana bisa. Dan Islam itu harus diajarkan. Itu. Baik itu fikihnya secara syariat maupun akidahnya, ini untuk menjadi keimanan. Nah, pada karakter ke-12 ini itu kita diyakinkan bahwa Islam itu penuh dengan keselamatan, penuh dengan kemenangan. Kadang-kadang umat Islam sendiri yang belum mempelajari akidah Islam, belum mempelajari tentang Islam itu sendiri, kadang mencari keselamatan dan kemenangan itu di luar Islam. Banyak sekali. Itu. Dia mencari mungkin metode-metode untuk menenangkan dirinya. Itu, mungkin dengan yoga, mungkin dengan sufi, gitu kan. Mungkin dengan datang ke psikolog gitu. Padahal dalam Islam itu sendiri sudah komplit gitu. Kalau kita itu mau pengen benar-benar kemenangan yang sejati itu bagaimana? Dalam Islam itu dituntun gitu. Nggak perlu mencari ajaran yang lain. Itulah yang disebut dengan Islam kafah. Kita menggunakan semua kebutuhan kita itu Islam. Maka Islam itu disebut minhajul khayah. Minhajun itu jalan, khayah itu hidup, jalan hidup. Kita mau cari apa? Konsep nikah. Konsep mau nikah atau konsep ketika resepsi nikah. Islam. Kita mau cari apa? Konsep kepemimpinan. Itu. Kalau kita hari ini menggunakan sistem demokrasi gitu, nyatanya fasad, rusak gitu. Kondone Indonesia itu menggunakan demokrasi Pancasila. Gitu. Padahal demokrasi Pancasila itu dulu oleh muasisnya Pak Soeharto itu mau dibuat antara Islam dengan demokrasi dari Amerika. Ternyata fasad juga. Maka yang paling selamat itu adalah Islam. Kepemimpinan Islam. Kalau hari ini pemilu kan memilih secara luber toh, langsung umum, bebas,
rahasia. Rahasia opo? Oh, eneng orang barat ya, pakai apa itu kayak stand up komedi itu. Kalau di Amerika itu, kalau di Afrika itu pemilihan itu 1 bulan baru diketahui pemenangnya. Kalau di Eropa, kalau di sampai di pusatnya demokrasi itu di Amerika 2 jam setelah pemilihan itu baru diketahui hasilnya. Terus dia di akhir itu ngomong gini, kalau di Indonesia sebelum nyoblos saja sudah diketahui sing menangi sopo. Pernah lihat video itu ya? Lucu ini. Itu bukan karena Amerika Indonesianya, karena konsepnya. Kalau kepemimpinan dalam Islam itu sudah jelas, yang memilih pemimpin itu disebut dengan ahlul hali wal akdi. Yang milih itu bukan sembarang orang. Lah kok ini luber, sing milih sapa? Yo podo, antarane pelacur, antarane preman, antarane ulama itu punya suara sama. Lah terus kemudian dikemanakan ini akal sehatnya? Iki wong pinter, iki wong soleh, kalau dia itu berpikir jernih, dengan ini ahli maksiat, pokoknya sapa sing bayar wani piro nyoblos, memiliki kans yang sama, kemungkinan yang sama, satu suara. Ini kan kefasadan. Kalau kita nggak sadar, ini sebetulnya adalah cara untuk mengalahkan umat Islam yang memiliki konsep kepemimpinan dan milih pemimpin yang benar-benar itu sempurna. Aslinya demokrasi itu lahir dalam kefasadan, kemudian digunakan untuk kefasadan. Konsep apa lagi? Konsep bersosial. Nggak ada yang nyamai Islam. Gitu. Sampai ada orang Eropa itu bondong-bondong masuk Islam karena tahu konsepnya bersosialitas secara Islam. Jangankan masalah yang besar, masalah yang kecil saja itu konsep Islam. Kenapa orang itu kalau sudah cerai itu harus nunggu masa iddah? Itu sampai banyak ahli-ahli itu masuk Islam. Kenapa ini kok tidak boleh nikah kalau dia ini diceraikan selama 3 bulan, kalau mati 4 bulan. Itu. Bagi orang yang kemudian berpikir, itu ulul albab, dicari-cari penyebabnya, diselidiki itu ternyata yang menyelidiki itu baru menemukan. Bahkan orang Islam itu yang penting iman gitu, tapi nggak mengetahui hikmah di dalam ketika masa iddah itu. Ada seorang ahli itu kemudian, kenapa masa iddah dalam Islam itu ada? Ternyata dia menyelidiki itu orang itu memungkinkan hamil, ya itu walaupun tidak dijimai, dia tidak dibuai, itu mampu namanya sperma itu bertahan dalam rahim itu 3 bulan. Maka ada yang kemudian orang itu, wanita itu datang bulan itu, setelahnya itu tidak dibuai tapi hamil, ada. Imam Syafi'i pernah mengatakan seperti itu. Lah ternyata ada residu bekas daripada ini yang hilangnya itu 3 bulan. Itu. Lah dia menyelidiki itu. Kalau yang lahir itu anaknya atau bukan sesuai dengan DNA. Itu. Maka orang itu yang menyelidiki itu dia masuk Islam gara-gara apa? Mempelajari ini dan mempelajari keluarganya. 3 dari anaknya itu ternyata cuma 1 yang menjadi anaknya. Dia berkesimpulan ternyata wanita paling suci dan paling original itu dalam keturunan itu orang Islam. Masuk Islam dia. Ada lagi yang masalah kecil sebetulnya. Orang Korea itu masuk Islam gara-gara itu celana dalam. Pernah dengar belum? Itu. Masuk Islam gara-gara celana dalam. Di sebuah mes banyak itu ada seorang yang menjadi tukang itu cleaning cleaning washing itu. Umbah-umbah lah. Umbah-umbah. Lah setiap mes itu mesti kotorannya dikasihkan di depan. Lah di mes itu kan semut banyak gitu.
Lah, setiap dia ngambil kotoran-kotoran itu, gitu, mesti itu ada semutnya. Kalau enggak semut, ambune pesing banget. Ambune pesing banget. Itu orang-orang kafir. Ada satu kamar, gitu. Kalau dia itu naruh itu sudah rapi, enggak bau lagi. Dia penasaran ini sapa wonge? Ternyata itu orang yang datang dari Timur Tengah. Gitu. Dia bertahun-tahun di situ mempelajari ini ambune pesing banget itu. Nah, ini tak selingi cerita dalam cerita dulu. Seminggu yang lalu kan saya ke NTB, naik kapal. Naik kapal. Dari Surabaya itu ada kapal yang disirik. Jangan pakai ini. Apa? Ini menuju ke Flores. Dan rata-rata itu dinaiki orang Flores gitu. Loh, kenapa dengan orang Flores? Orang Flores itu mampu. Wah, ambune itu kalau di sini itu ya nggak enak gitu. Loh, ngapa? Gitu. Terus diserangkan. Di sana itu makanannya babi banyaknya. Terus kemudian anjing gitu. Itu mempengaruhi bau tubuh. Di samping itu orang Flores itu roto-roto yang naik ini itu kalau nggak bersih, yang corone Jawa kemproh. Saya naik namanya kapal Oasis. Ketoke itu ya wong Jawa-Jawa kayak orang Bima banyak gitu. Ada. Ini bukan masalah loh, bukan masalah Floresnya loh, masalah Islam dan tidak Islamnya loh. Di situ itu ada kalau tidak salah itu cuma 3 orang Flores. Dia baru tahu tekok. Sudah stylenya itu style kalau di sini itu kayak gelandangan, tapi duitnya oke. Memang stylenya kayak begitu, ketoknya rata wadus gitu loh. Gitu. Dan ketika gitu, wah ambune itu memang ketoro banget itu. Lah, toilet yang semula itu bersih, kita masuk baru pertama itu bersih itu. Ya, orang itu kalau pipis gitu pakai. Lah ini orang Flores ini keluar dari situ, wah ambune Masya Allah. Kalau pipis berdiri, ora disentor, ora wawik gitu loh. Kalau orang Jawa kan perkewuh gitu. Umpama terpaksa kayak berdiri itu saja, kemudian kan dia tetap cebok. Gitu. Biasanya itu kalau masuk ke toilet gitu. Dia pipis di dalam enggak adabnya dapat, kebersihannya dapat. Itu kalau orang Islam gitu. Ternyata itu kebanyakan orang Flores yang itu Kristen itu kayak gitu. Nah, terus ini loh cerita orang Korea itu ketika dia itu ngambil pakaian itu ngantek diambu. Ya niki genah ambune kecing ora diambu. Ini orang Arab ini diambu. Gitu. Nah, kemudian pas Arab ngambil kepethuk dia keluar. Lah penasarannya ditanyakan itu. Bahasanya kok pakaian-pakaian termasuk celana dalamnya sampean itu ora mambu ki ngopo to? Gitu. Kiatnya apa? Oh, kami itu orang Islam. Kami itu diwajibkan istinja ketika membuang air besar maupun air. Apa itu istinja? Terangkan. Terus besok ketemu lagi, tanya lagi. Besok ketemu lagi. Kemudian tertarik masuk Islam. Masuk Islam gara-gara cawe-cawe. Cawe-cawe. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggian. Dari masalah yang paling kecil sampai apalagi masalah yang besar. Lah kok mencari, sudah orangnya orang Islam, kok mencari konsep yang lain? Ini dipertanyakan. Ima dia itu tidak mau mempelajari kemudian bodoh, wa ima sebetulnya dia itu bukan orang Islam, yang ngaku-ngaku Islam. Gitu. Yang kemudian milihnya itu enggak milih Islam, padahal udkhulu fi silmi kafah. Ini namanya salamah wa najah. Saya tambah sedikit, di antara karakter daripada akidah Islamiyah itu adalah spesifik. Dia itu sudah menuju jurusan tertentu. Jadi orang-orangnya yang memeluk daripada Islam itu sudah spesifik. Spesifiknya bagaimana? Bahwa Islam itu sudah mengarahkan kepada tujuan-tujuan
Yang tujuan itu disebut sirotol mustaqim, sehingga orang ini menjadi orang yang tidak umum lagi, menjadi orang khusus. Nah, itu. Biker banyak atau biker? Biker banyak. Itu. Apalagi kalau tadi dikonotasikan geng motor. Apalagi kalau di mana itu Jogja namanya klitih. Itu kan ya pakai motor. Reneng klitih kok melaku ya. Disapu dewe malah. Berangkat dari geng motor itu. Kalau kita lihat di Slamet Riyadi Ngetan Ngulon itu kalau malam Ahad itu kan ya kayak gitu. Itu semuanya geng motor. Semuanya pakai motor itu. Tapi kalau Islam spesifik, contohnya apa? Biker subuhan, biker muslim. Kalau lagi biker intifada, biker apa lagi gitu. Enggak masalah. Tapi ini spesifik. Sudah ditujukan kepada apa? Wong sing pengen golek akhirat. Itu. Orang yang tidak pengen maksiat. Bahkan tadi diplesetke bukan biker tapi biker. Pengen orang yang jadi baik gitu. Ini spesifik. Orang yang masuk Islam spesifik. Gitu. Orang tua gitu aja. Semua orang punya orang tua. Tapi konsep untuk memperlakukan orang tua itu kalau umum itu tidak spesifik. Tapi kalau Islam spesifik. Bagaimana ketika kita itu mengetahui bahwa ibu itu mulia sekali. Sekelas kita yang laki-laki ini arep dadi presiden, kepalanya, bun-bunanya itu enggak ada surga. Tapi wanita yang paling rendah stratanya, baik ekonomi maupun pendidikannya, di telapakannya ada surga. Konsep Islam dalam hal orang tua. Maka ibumu, ibumu, ibumu. Ya, mulakno yen arep bikeran itu aja pamit karo simbok. Jangan pamit sama ibu, engko yen ra etuk ra sida mangkat. Aja le engko ndak adem, aja le engko ndak tabrakan, engko ndak itu ra sida. Yen ngomong, "Bu, kula ajeng medal," ngoten mawon. Ben etuk. Ben etuk. Istri apalagi, nah, konsep istri walaupun biker subuhan tetap harus menggunakan konsep istri dalam Islam. Gitu. Yang lunga ya dikandani, ngerti istrinya, tahu suaminya itu anggota biker subuhan. Gitu. Berarti yang malam minggon dewi, ya ijen. Gitu. Wes engko tak ganti malam Jumat, engko sunahe akeh. Itu bisa menjanjikan. Itu tenang aja Dik, nanti malam Jumat pokoknya nggo kowe kabeh. Anak juga seperti itu. Kita Pak masing-masing punya anak. Konsep memelihara anak, konsep untuk mendidik anak Islam. Ya, spesifik. Itu. Orang banyak hari ini. Kemarin saya nulis status itu sempat untuk sudah belum Pak? Pas. Mundur 5 menit lagi. Pas suruk loh. Ya. Saya kemarin itu buat status gini. Ya, sempat ada yang mungkin tidak tidak paham atau tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan. Ya, tentang konsep anak itu, konsep anak itu. Bagaimana kita itu kan pengen sebetulnya anak kita itu sama dengan kita, gitu. Bahwa anak itu adalah kita. Maksudnya bagaimana? Banyak anak itu yang kita nggak konsekuen. Ada banyak bapak-bapak itu mungkin dulu dia ini menjadi preman, gali, maling, itu nggak pengen anaknya itu seperti dia. Gitu. Tapi konsekuensinya itu kadang-kadang tidak bisa memberikan contoh. Itu. Anaknya pengen sholat itu, tapi bapaknya nggak beri contoh. Itu. Ayo sholat le, malah anak bapaknya nonton TV, gitu kan? Banyak. Itu. Ayo le, nang pondok. Kemudian bapaknya itu malah ramondok.
Maksudnya bapak mondok piye? Ya memberikan dukungan pada pondok. Banyak sekali, termasuk istri. Istri itu kadang-kadang mendahulukan konsep anak ini, mendahulukan perasaannya dulu. Ketika anak itu tidak bangun di waktu subuh itu mesake. Ya, sekian tadi malam itu baru belajar. Ben nanti subuhane rada mundur sithik, kira-kira ya jam 7 bareng sekolah. Ini istri, wanita itu mesake. Termasuk sebetulnya sayang nanti anak saya ndak gini gitu. Misalkan riset dan kebiasaan ini kan sudah jelas. Misalkan memberikan HP kepada anak di bawah umur yang tidak dibatasi. Apalagi sudah main game gitu. Itu sing ra trimo ibuke kok. Gitu. Bapake ngono menteleng, rasah gitu. Istri itu perasaan yang didahulukan. Nah, ini maksudnya enggak konsekuen itu seperti itu. Kalau kita memang konsekuen gitu, ya harus memberikan edukasi yang baik, memberikan contoh yang baik gitu pada anak-anak itu. Termasuk kalau kita menginginkan orang lain itu baik, sematkan dulu kebaikan pada diri kita. Kalau biker subuhan itu pengen menggait atau mendakwai orang banyak tadi, orang umum itu, tunjukkan itu. Oh, biker subuhan itu kayak begini toh. Apa? Oh, ternyata itu punya usaha begini, punya dakwah begini, nah itu tunjukkan bahwa itu adalah baik gitu. Kemudian orang itu nggak perlu didalili itu, aku tak melu wae lah. Wong aku ya senengane ngono kuwi ya. Itu. Saya itu punya komunitas bukan biker tapi breaker itu. Jadi punya radio 2 meter band itu. Nah, di situ ada pengajiannya. Banyak sekian ribu dial itu hanya satu dialnya 19402.0. Nah, di situ pengajian tiap pagi. Kemudian membentuk komunitasnya apa itu? IKPU, Ikatan Pengajian Udara 14402. Nah, kalau yang punya HT itu coba manteng di situ tiap pagi itu. Dulu waktu belum ada HP itu, 24 jam rame tentang agama. Sekarang sudah ada HP itu paling pagi sama ba'da maghrib. Itu. Demikian Bapak dan Saudara semuanya, Ikhwani Fiddin, arsyadani wa arsadakumullah. Pendek kata, marilah kita sematkan dulu dan kita penuhi dalam hati kita keyakinan-keyakinan karakter sebagai seorang mukmin, seorang muslim, supaya kita ini sah di hadapan Allah dan kemudian tampak di hadapan manusia ini sebagai seorang muslim. Demikian aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.